Hello guys, welcome back ke Trio Quack Quack Podcast. Hopefully kalian liburannya asik, seru, tradingnya cuan. Dan mohon maaf sekali lagi kita minggu lalu kita nggak recording karena ada berhalangan. Tapi ya, I think kita bisa nge-recap nih 2 minggu ini dan pas lah hari ini kita mulai recording banyak banget berita seru dan so pasti teman-teman udah menantikan juga nih takes-nya Master Ko Kevin, Ko Sylvester ya kan. Gimana nih opininya tentang market dan mereka tradingnya gimana. So ya kita bakal ngomongin bahas itu banyak. Tapi sebelum itu mau reminder juga buat teman-teman untuk jangan lupa jangan cuma nonton doang tapi subscribe juga, bantu kita untuk like, subscribe, share video kita, naikin subscriber kita supaya kita bisa dapetin guest-guest yang mantap gitu. Oke, nah langsung aja nih kita langsung ke dagingnya guys. Trump Liberation Day, wih, itu kayaknya highlight of the year ya, kayak itu yang kayak dari awal tahun tuh atau dari crash yang kemarin kayaknya mesti sekali lagi nih apa ya sekali lagi nih kayaknya nih, wih Trump Liberation Day, seru banget. So gimana guys? Opininya tentang Trump Liberation dulu deh. Trump Liberation Day, apa yang terjadi mungkin kalau ada yang tinggal di Goa yang belum tahu kabarnya apa sih yang dilakukan sama Trump dan efeknya kayak gimana gitu. Siapa nih? Kalau Sylvester dulu deh. Gue dulu. Enggak ke Sylvester tuh. Oh, gue ditunjuk dulu. Gas kok, ayo. Apa ya? Kayaknya sih kalau kita bahas Trump Liberation Day harusnya udah pada tahu sih Jo. Karena kan ini udah hampir seminggu yang lalu. Jadi rata-rata mungkin semua orang udah pada tahu. Mungkin yang kita bahas update-nya sampai sehari ini khususnya untuk crypto market gimana ya. Karena ini kan podcast crypto kan. Jadi kita pertama kita fokusin hubungannya ke kripto dulu. Nah kalau yang gua rasakan, yang gua lihat, ini buat altcoin ya, ini bisa dibilang justifikasi mereka buat nurunin harga gitu. Jangka kan inget nggak 2 minggu lalu tuh gue udah bilang gue nggak tahu kenapa nih kayaknya harga udah di bawah, terus botnya udah tinggal jalan aja udah nggak ada yang jualan gitu kan. Nah yang jadi event ini bisa dibilang event untuk mereka bisa bawa harga-harga mereka satu step ke bawah artinya. Jadi robot-robot itu tarik demand gitu, demandnya ditarik ke bawah, ya tinggal mereka turunin ke bawah aja. Ya efeknya apa? Ya efeknya kalau kita pegang barang, semua orang selain market maker, selain project yang pegang barang, ya mau nggak mau kalau kita mau jual kita harus jual di harga rendah, harga lebih bawah lagi. Nah ini bisa dibilang antisipasi atau memang umumnya ya kalau gue pegang barang, gue pegang US dollar, gue jadi market maker siapin uang buat orang supaya kalau mau jual gue harus pegang. Ada event gede gini, event yang jelek, gue otomatis harus persiapan, harus jaga-jaga gimana caranya gue nggak jadi tampung sampah gitu. Semua orang mau jual, gue harus tampung-tampung di harga atas, berat buat gue. Jadi caranya biasanya ya gue turunin harga ke bawah, gue tampung di bawah. Nah nanti kalau pada mau jual udah mulai selesai, gue naikin lagi gitu ya. Kayak lu perhatiin deh, gue nggak tahu ya, gue berasa 2 minggu terakhir nih trading kripto tuh nggak khususnya sehari 2 hari terakhir sejak turun itu trading kripto tuh botnya udah mulai rese kalau kita mau short ataupun kalau kita mau long. Jadi begitu short udah di bawah nih ya, misalnya teknikalnya udah pas gitu. Nggak lama habis itu dinaikin sama dia kan gitu kan, naik bikin kaget kan, lu udah di bawah banget. Nah habis itu udah cabut orang cabut dia turun lagi gitu. Kalau kita mau long juga pas long udah pas nih teknikalnya, habis itu turun lagi. In a way itu sih yang gue rasa dampaknya buat market ya. Itu dari segi sehari-hari. Tapi kalau kita ngomong secara umum, menurut gue pribadi event ini dampaknya lebih ke arah institusi atau market maker, bagian industri yang itu. Kenapa? Karena kalau untuk retail kayak kita, dampak langsungnya itu baru berasa mungkin di layer kedua atau layer ketiga. Kita nggak ada dampak langsung dari ini. Mungkin dampak langsungnya yang jelas kerasa sekarang ya fear.
gitu ya. Fear-nya gue share sama kalian ya. Itu fear itu meskipun nggak kelihatan, nggak berasa, tapi itu pengaruhin kemampuan keputusan kita mau beli atau mau jual, mau masuk market atau enggak. Kelihatan nggak? Fear and greed sekarang 4. Ini stok ya Extreme berarti? fear-nya Stock iya market. stocks, tapi ya mirip-mirip lah, gitu kan. Nah, 4 gila. jadi buat kita itu kan. Nah, tapi kalau buat institusi market maker yang harus nampungin barang, harus siap-siap beliin barang orang yang mau jualan. Nah, ini mereka harus pikir 2 kali gitu. Pikir 2 kali. Pertama, kenapa? Mereka sekarang punya liquidity kan, punya dry powder nih, ya kan? Punya fiat. Nah, mereka gimana cara pakai fiat mereka sebijaksana mungkin. Apa bijaksananya kemungkinan ada 2 nih. Kalau gue stick di market crypto misalnya, di market crypto yang sekarang bahkan udah dari sebelumnya udah nggak terlalu rame gitu kan, orang lagi bosen-bosennya, kemungkinan besar yang terjadi cash gue menurun, barang gue, koin gue naik, lama-lama cashnya turun, kurvanya gue beli-beliin orang terus, koin gue naik. Kalau gue nggak turunin step ya, kalau gue main biasa aja gitu. Tapi kemungkinan kedua, kalau gue mau alokasikan dry powder gue, cash gue ke yang lebih apa ya, oportunis, misalnya harga saham lagi turun nih, S&P, Nasdaq gitu. Kalau gue mau masukin ke sana, kemungkinan return gue bisa lebih tinggi nggak? Itu mereka udah pasti game teori mereka udah masukin tuh. Apalagi yang pemain besar ya, mereka udah mulai alokasinya udah mulai agak diganti sih kalau aku lihat ya. Itu sih paling ya, efeknya ke situ. Itu sih paling. Interesting. Langsung ke ini ya, direct impact ke kriptonya. Kevin gimana? Dari sisi makronya, any takes on kayak ini si Trump mau ngapain sih gitu? Oke. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin Trump itu kan kenapa dia akhirnya ngambil kebijakan ini, tampaknya ya karena dia ceritanya mau melakukan pivot ya dari konsep free trade, which is sebenarnya kita tahu kan US itu kan konsumennya lumayan gede ya, mewakili satu tatanan dunia nih. Nah, tampaknya kenapa dia melakukan itu, kita ada pembahasan sebetulnya seputar hal ini gitu, bahwa US itu kelilit utang kan, dan kita sama-sama tahu lah US sampai kapanpun hanya akan naikin debt ceiling-nya buat ngelakuin refinancing atau ngebayarin utang-utang yang sebelumnya udah jatuh tempo gitu. Tampaknya ini menjadi salah satu langkah yang dia ambil juga untuk ya mengatasi hal tersebut, ya kan, supaya ada income tambahan lah mungkin dari si tarif tersebut. Nah, kalau dari segi makro sih kita ngelihatnya kayak gitu. Satu sisi dia juga menggunakan ini sebagai bagian dari negosiasi, alat negosiasinya dia gitu. Well, eventually terjadi pada beberapa negara ya kelihatan ya, maksudnya mereka juga akhirnya mengajukan negosiasi itu dan I think turns well gitu. Kayak kemarin Israel, baru-baru ini Israel, dia ke US, kemudian Vietnam katanya mau terapin 0% tarif. Tapi yang paling hot itu hanya satu, yaitu China. Sampai hari ini US kenain China 104%. Sampai tadi sore jam 6, China balas lagi nih dari 34% jadi 84%. Well, technically China udah merasa bahwa menurut gue nothing tulus gitu. Ngapain juga gue ribet sama lu gitu kan ya, ibaratnya. Alhasil ya kelihatannya ada satu statement di white paper yang dikeluarin sama si China. Dia menjelaskan tuh kalau misalkan dia udah mau memutus hubungan dagang dengan US. Tapi dia tetap terbuka untuk komunikasi, untuk negosiasi. Nah, dampaknya apa tuh ya kan? Well, obviously mengganggu kestabilitasan ekonomi dunia. Nah, ini udah pasti kan pengaruhnya adalah ke para whales ya. Kita ya kayak tadi kalau Sylvester bilang, kalau kita retail mah layer 2, layer 3 gitu. Mungkin nggak terlalu berasa banget. Tapi buat mereka yang kita tahu uangnya besar, uangnya banyak, ya obviously mereka akan berpikir dengan berhati-hati, kira-kira kebijakan ini pengaruhnya kayak gimana nih, ya kan? Terus
semua bank sentral nih, literally, itu semua ngomongin hal yang sama, masalah ketidakpastian. Artinya nggak ada yang tahu nih, bener-bener nggak ada yang tahu kita bakal kayak gimana ke depannya gitu. Karena setiap negara, contoh US kena ini, reciprocal tariff ini, ke 60 negara. 60 negara ini kan responnya beda-beda. Ada yang, oke, gue nggak mau urusan sama lu, ya udah gue bebas tarif aja deh. Ada yang, lu kampret lu ya, kayak China misalnya. Malah dia kenain tarif balasan. Nah, hal tersebut kan akan sangat berpengaruh secara keseluruhan. Akhirnya apa? Well, I guess ini yang menyebabkan market lebih ke arah bearish. Ini sebenarnya bisa dibilang juga banyak orang mengkaitkan ya, kondisinya katanya mirip dengan 1930, The Great Depression. Well, actually Liberation Day emang udah kayak merupakan pengumuman ya kalau Trump mengadakan The Great Reset gitu. Oke, gue pencet tombol reset nih ya. Gue mau tatanan dunia berubah gitu. Dari yang tadinya multilateral banget sekarang jadi unilateral. Masing-masing pertahani negara sendiri dulu. Gitu kan. Kita nggak ngomongin soal Indo dengan yang mana, kita ngomongin soal ini ya. Maksudnya kita pertahankan dengan negara kita sendiri dulu deh gitu loh. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau misalkan di segi price action-nya, ini aku udah pengen sharing sih. Sebenarnya satu hal yang menurutku cukup menarik ya. Tapi aku nggak tahu apakah ini relate banget atau tidak. Bisa kelihatan ya teman-teman sekalian untuk chart-nya. Ini adalah chart dari Volatility Index atau VIX S&P 500. Jadi every time market itu menghadapi kondisi yang sangat-sangat negatif dari segi sentimen atau apapun itu seringkali meningkatkan VIX ini tembus ya sampai di atas level tertentu. Dan indeks yang paling mantap itu kalau udah di atas 50, biasanya selalu menjadi good timing atau good opportunity untuk melakukan akumulasi ya terhadap S&P 500. Kita bisa lihat ini terjadi satu kali pada 5 Agustus 2024. Ya, 5 Agustus 2024 pada saat itu ya termasuk bottoming pada S&P 500. Akhirnya ada kenaikan sekitar 18,85%. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi ya dari data yang ada, ini saya hapus dulu deh ya. Nah, ini terjadi pada 16 Maret 2020 ya pada saat COVID. Ya kan, 16 Maret 2020, wah stock market hancur ya, crash banget. S&P 500 turun lebih kurangnya sekitar 34%. At that time, kita juga bottoming. Jadi, volatility index spike tinggi, itu selalu menjadi indikator atau ya kita bisa bilang semacam signal terbaik untuk melakukan akumulasi S&P 500. Terjadi pada 7 Januari 2019, di sini saya tandain 7 Januari 2019 lebih kurangnya. Kemudian di sini terjadi pada 5 Februari 2018, volatility index mendekati level 50, 48,20-an something. Topnya di sini juga bottoming. Kemudian kita lihat lagi kembali terjadi pada 31 Agustus 2015 ini nge-spike. Saya terus terang nggak tahu itu apa, maksudnya penyebabnya gitu ya. Tapi yang pasti di kisaran Agustus 2015 itu juga bottoming gitu. Jadi kalau kita lihat saat ini, volatility index bisa dibilang nunjukin kalau fearful-nya yang tadi Ko Sylvester tunjukin, itu sedang berlangsung di market. Nah, fun fact-nya adalah every time VIX di atas 50, itu biasanya nggak lama lagi sekaligus menandakan potential bottom daripada market. Nah, ini nggak tahu ya, termasuk hopium nggak guys ya? Aduh, kayaknya saya terlalu cepat nih ngomongin ini. Oke. Ya, tapi ini kan gini, conclusion ya kalau dari saya gitu. Liberation Day menciptakan disrupsi pada market secara keseluruhan. Crypto, stock market, bonds, gold, even gold sekalipun juga lumayan membingungkan setelah sempat mencapai all time high. Akhirnya sekitar 2-3 hari terakhir semenjak Liberation Day itu malah turun gold. Ya kan? Timbul pertanyaan dong, apa sih yang menyebabkan goldnya turun gitu? Ada beberapa teori, salah satunya adalah kemungkinan institusi melakukan likuidasi terhadap aset mereka di sana untuk menjaga capital mereka dengan maksudnya lebih ke margin call, kalau kita bilang apa istilahnya margin call ya. Jadi buat beberapa aset-aset mereka yang kemungkinan terkena margin call, mereka butuh tambahan equity ya, dan caranya adalah dengan seperti itu. Jadi kalau kita lihat bonds nih 2-3 hari terakhir itu nge-spike yang 10 tahun sampai 4,5%. Berarti orang pada buang-buangin USD. I mean that's crazy gitu ya kan. Ketika kita berpikir bahwa itu jadi hedgingnya, malah ternyata enggak gitu.
Ya kira-kira begitu. Nah ini membingungkan nggak? Oh of course ya kan, apalagi orang yang cycle pertama yang ngerasain kripto kayak begini pasti puyeng. Karena harapannya adalah, wah tahu gitu gue pilih Joe Biden gitu kan. Kamala Harris lah waktu itu ya kan. Setelah pilih Donald Trump ternyata dia ngambil kebijakan ekstrim bikin gue puyeng gitu. Ya kira-kira begitu. Wow. Kalau kripto gimana, Vin? Apa take lu untuk kripto ada dengan hubungan Liberation Day ini, khususnya price action ya dari yang terakhir. Oke, tadi kita ngomongin stok ya. Sebenarnya kan Bitcoin sendiri masih memiliki korelasi positif dengan stock market. Memang sih minggu lalu sempat kalau kita bilang tuh bahasa kerennya apa ya kok ya, yang nggak sejalan atau nggak berkorelasi dengan stock market kan. Jadi ketika S&P 500 Kamis Jumat itu rontok, somehow Bitcoin nggak rontok gitu. Tapi akhirnya Senin nyusul gitu kan. Kita bilang kan teorinya lagging nih. Tapi sebenarnya kalau aku lihat lagi ya karena Asia juga akhirnya responsif atas efek dari tarif tersebut gitu. Jadi Bitcoin somehow ikut turun gitu kan. Bitcoin secara fundamental bagus untuk hedging gitu. Bagus banget. Kenapa? Supply-nya terbatas ya. Terus kalau kita ngomongin secara fiat currency, pada akhirnya fiat ini kan value-nya pasti menurun nih dalam beberapa tahun ke depan. Bitcoin pun diyakini masih bisa cenderung lebih baik gitu kan. Ibaratnya kayak orang yang mungkin nih sekarang, mungkin pertanyaan ini aku tanya balik deh ke Ko Sylvester. Kok Paling jago Kevin tuh oper bola tuh paling jago bener. Gini kok. Kalau Wales institutional di US, mereka pilih pegang fiat, cash atau USD atau S&P 500, misalnya indeks gitu. Ya kan? Sebenarnya kalau misalnya kita jawab hal tersebut, udah ada bayangan tuh. Ya kan, bahwa every crash, every correction yang kayak begini tuh actually adalah opportunity buat mereka gitu. Makanya tadi balik lagi yang tadi Ko Sylvester jawab, sebenarnya udah bukan jawab sih, tapi Ko Sylvester udah kasih clue gitu kan. Bisa jadi mereka sebenarnya udah pelan-pelan nyerokin pakai dry powder tersebut gitu. Ya itu sebenarnya sih. Jadi sebenarnya gimana Bitcoin gitu kan? Ya Bitcoinnya lah specifically gitu. Kalau misalkan crypto, altcoins market, wah, altcoins market, jangankan altcoins market, stock market rontok. Itu kan berarti kita ngomongin perusahaan nih, ya kan? Yang udah jelas-jelas ada earning-nya, mereka bisa lihat semua reportnya, semua udah terukur, kemudian juga ya ada barang, ada yang tidak ada barang, ada yang website udah lama kayak Amazon dan bla bla bla, ya itu bagus gitu, tapi itu pun kena dump. Ya apalagi altcoins market gitu kan. Probably akan 2 times worse atau bahkan 3 times worse daripada si stock marketnya. Ya itu sih yang aku lihat gitu. But at the same time again ya, kalau teman-teman in the long run visionnya ya daripada gue pegang fiat currency misalkan, ya ada alternatif, kalian bisa manfaatin justru stock market crash atau ya crypto market crash ini sebagai opportunity itu gitu. Ya jangan tunggu nanti udah di puncak baru kan akumulasi, akhirnya ya gitu deh. Gimana kok? Jadi pilih apa? Bitcoin lu bandinginnya cash sama pilih pegang apa, bukan beli apa, pilih pegang apa? Betul. Cash atau saham gitu ya? Atau ya, Bitcoin? Maksudnya begini, lebih ke institutional deh kita ngomong. Ya kalau institutional kan sekarang kenapa sih mereka nggak standby cash gitu? Contoh ya, Warren Buffett, oke, kita tahu dia stockpile cashnya gede-gedean tuh. Waktu akhir tahun 2024 kan dia banyak exit. Tapi dia nggak exit semata-mata hanya taruh di cash loh, tapi dia beli USD kok. T-bills lebih tepatnya. Ya, untuk treasury US treasury yang periodenya di bawah 1 tahun gitu. Kan berarti kan dia standby cash itu untuk apa gitu? Pada akhirnya apa yang akan dia belikan lagi gitu kok? Ini harus dijawab ini ya? pertanyaan. Kok kayak ini sih kayak ujian gitu sih? Enggak, karena kan kita perlu tahu nih pandangan Ko Sylvester gimana gitu. Supaya mungkin aku pikir teman-teman viewers juga jadi mengerti gitu kan. Karena kan kalau aku ya kok ya, karena aku kebetulan ya dari menengah ke bawah juga nih, dari strata ekonomi pada saat aku dibesarkan gitu kan. Orang tua aku nggak ada ngomongin beginian kok.
Bener-bener gak ada gitu loh. Yang orang tua aku tahu adalah oke, kita kerja, kumpulin uangnya ditabung di bank. Supaya apa? Supaya hari tuanya enak gitu. Lah lu nabung di bank, hari tuanya mata uang kita misalnya meroket nih value-nya kan terhadap yang lain. Artinya uang kita kemana gitu kan. Ya bener gak? Ya maksudnya begitu gitu loh. So Iya, iya. intinya Gue jadi inget lagu ini loh, yang Aku Cinta Rupiah. Oh gitu. Ya ada kan lagunya Aku Cinta Rupiah gitu kan, biar dolar merajalela gitu kan. Tapi lagu lama banget gue juga. Oke. By the way, sorry guys ya, jadi out of konteksnya. Oke. Ya. I think gini, coba kita rampingkan lagi. Mungkin gue mau mencoba merepresentasikan pertanyaan market lah ya gitu. Ini coba boleh gak sih dibantu terawang? Ini buat kalian ini time frame-nya berapa lama sih panik-panik ini? Dan ekonomi beneran bakal turun atau enggak? Bakal ada resesi atau enggak? Ini apakah bener kayak akan Great Depression sampai 4 tahun lagi nih, sampai Trump keluar tuh stock market bakal parah gitu, atau ekonomi bakal parah. Kalian ekspektasinya apa? Jo, bentar Jo. Sebelum kita masuk ke pertanyaan ini, kita nanya lu dulu nih, kita ngomong bahas yang kripto dulu Jo. Karena ini podcast kripto, jadi beresin dulu yang kripto. Lu gimana Liberation Day sama stance lu sama kripto, dalam khususnya price action gitu dalam ya dari seminggu terakhir lah gitu ya. Itu lu gimana gitu. Baru kita jawab bahas yang ini. Kayaknya nih topik utama soalnya kan, tapi kita beresin yang kripto dulu gitu maksudnya. Mungkin aku tambahin kok Jonathan buat pertanyaannya ya. Time frame. Maksudnya begini loh, time frame itu dalam konteks misalnya buat gua bearish gitu kan. Bearishnya berapa lama gitu. Itu kemudian, kan gue juga. Ya udah. Oke. Gitu ya. Wah, lu Oke, sak lanjut. Wah, Kevin sih paling pinter emang ya. Iya nih, tambahin aja sih. Oke. So, mungkin kalau teman-teman udah ngikutin podcast gitu kan, udah dari awal tahun nih, kita dari episode pertama juga udah kayak, gue udah bilang berulang kali kayak gue ada hunch gitu kan, dan memang udah kejadian. Dan I think gimana ya, bilangnya tuh kayak memang pasti ada satu lagi gitu, kayak rasanya gitu kan. Apa ya yang kayak kurang, karena volatility rendah, dan jujur aja memang sebulan kebelakang ini bosan sekali kan sebenarnya. Market benar-benar bosan banget, ranges gak ada yang hidup, volatility rendah sekali, volume juga udah gak ada. So bosen banget gitu. Jadi memang terakhir ini ya touch grass aja gitu kan. Banyak kan juga nggak terlalu banyak yang bisa dibaca gitu, nggak terlalu banyak yang bisa diexpect. Dan tiba-tiba timbullah ini kan pemicu volatility yang ini toh yang ditunggu-tunggu. Dan menurut gua ini jadinya kesannya jadi kayak akhirnya kita bisa main lagi gitu. Kayak ini nih waktunya, ini yang ditunggu-tunggu nih gitu kayaknya. Justru buat gue ini ada kejelasan tentang kayaknya ekonomi mau dibawa kemana atau mau diapain gitu. Ini sebuah kejelasan. Menurut gue ini bakal, this is probably the biggest thing that will happen di tahun 2025 dari sisi bearish catalyst ya. Setelah ini the next thing is only gonna be a bullish announcement gitu menurut gue. Pasti ada pivot, pasti ada quantitative easing somewhere down the line. Gak tahu time frame-nya berapa untuk sekarang gitu kan. So buat gue justru lega gitu. Gue kayak akhirnya gue ngerti gitu kan. Gue ngerti ini akhirnya mau dibawa kemana, dan gue gak perlu nunggu lagi. Karena kemarin-kemarin kita cuma nunggu kan, kita pasrah kayak orang biasa. Kita nunggu nih, ada manuver apa sih, ada black swan apa sih, ada apa nih, kita pasrah kan, kita nggak tahu marketnya, masa gimana caranya gak ada katalis ya. Iya, nggak ada katalis gitu. Nah sekarang ini kayak baru kayak ini toh katalisnya. Ya udah, menurut gue ini jadi kayak kita udah deket nih sama ujungnya kalau untuk bisa nuklik balik gitu. Jadi menurut gue take gue waktu dari tentang Liberation Day itu seperti itu. Nah kalau dari sisi kriptonya sendiri jadinya gue lebih confident untuk deploy capital untuk DCA lagi. I think sekarang tesis gue adalah
buy Bitcoin. Ujungnya itu, I think di tengah semua keramaian ini, it's only bullish for Bitcoin, I think ya. Kayak masalah kayak banyak forex yang gonjang-ganjing, kayak DXY turun, tapi rupiah juga makin turun lagi lawan US, terus kayak ya peperangan tarif, terus dampaknya juga ke mata uang dunia, nggak tahu gimana. Dari tadi si Kevin udah mention multilateral jadi unilateral. I think ini masa-masa yang sangat-sangat volatile dan sangat-sangat nggak terprediksi, dan I think the play here is actually it's bullish for Bitcoin menurut gue ya gitu. Sebagai untuk dia bisa mengukuhkan diri sebagai one of the hardest asset di dunia, dia harus buktiin nih di masa-masa yang kayak gini. Dan I think the smart money will buy ya hard assets lah ya. Dan ini yang akan jadi kayak apa sih ujiannya untuk Bitcoin, untuk ya aset-aset keras gitu. So sekarang gue malah mata gue lebih menuju ke sana, karena I feel like kayak kalau nggak ada quantitative easing sebenarnya nggak ada yang bisa dilihat dari sisi kayak altcoin ataupun tranches gitu. Granted sebenarnya seminggu kebelakangan ini teman-teman tranches ada beberapa yang udah menang nih. Apparently ada sedikit kehidupan. Ada beberapa actually yang ke bawah di atas 10 juta dolar market cap di Solana tuh ada gitu. Koin-koinnya. So I don't know itu sustainable atau enggak. Tapi it seems like kayaknya gini ya keadaan yang gue bisa baca. Scammernya udah pada keluar, udah pada kayak ya udahlah, ngapain gue udah gak ada liquidity gitu, kayak istilahnya kan udah capitulate gitu orang-orang scammernya lah, siapa market makernya, siapa yang dulu pom-pom yang cari duit dari retail di tranches tuh udah pada ngabur semua, nggak ada liquidity, nggak ada volatility. Yang sisa ya orang-orang yang truly degen tranches saja gitu kayaknya. Nah, yang purist ini udah mulai main gitu, gua ngerasanya gitu. Jadi ada udah yang tersisa tuh orang-orang community meme coins gitu, yang benar-benar kayak wave gitu, yang orang-orang yang ngebela wave atau yang nyariin shitcoin untuk jadi community mau digoreng dengan cara yang lebih organik. I think itu yang tersisa, dan makanya ada beberapa yang sepertinya banyak yang kayak ya udahlah kita setuju lah, kita coba angkat ini gitu, kayak hal-hal kayak gitu sih yang lagi terjadi. I think point is Solana kayaknya udah di titik yang udah capitulate, udah harganya udah oversold, udah lebih stabil. So then si degenerates ini udah mulai bisa kayak ya udah, I think I can put my chips, gue udah risknya udah rendah, semua memes yang udah capitulate dia udah capitulate, gue akan lay my chips gitu jadinya. So that's I think what's happening di crypto. Jo, gue agak kesulitan mencerna penjelasan terakhir lu. Jadi gue boleh rephrase nggak? Ini bener atau nggak gue nanya lo ya? Oke. Jadi orang-orang scammer udah pada keluar, ya kan? Ya itu wajar kan, ada gula, ada semut kan? Gulanya udah nggak ada nih, ya kan? Semutnya jadi pergi juga. Jadi yang sisa itu pemain diehard degen yang emang jadi kondisinya PVP banget, artinya bukan orang awam masuk baru, tapi yang udah lama lawan yang udah lama itu. Nah terus berarti yang tersisa holder wave atau apa yang sampai sekarang masih hold, yang dalam tanda kutip waktu holdernya tuh naif, berpikir kalau wave-nya kedepannya anjingnya akan ada di mana-mana, dia akan kayak dari wave. Maksudnya gitu. It's not a good thing, Joe. Bukan. Itu yang hold wave sampai sekarang tuh. Bukan. Maksudnya gue mention wave itu maksudnya era wave. Jadi kalau kita trace back to before meme coin mania, yang ngeroket pertama kan wave, ya kan? Wave, Popcat itu gen 1 kan. Gen 1 itu waktu zaman dulu itu pemainnya masih dikit sebenarnya gitu. Orang-orangnya orang-orang yang purely degen, yang mau ngangkat meme coin, yang mau coba gambling di meme coin di tranches. Dan itu purist. Jadi orang-orang ini orang-orang purist gitu, yang punya capital. Terus gue kayak oke, kayaknya udah waktunya nih untuk gamble di udah bisa take high risk, ultra high risk gitu. Mereka trendsetternya gitu, alfanya dulu, left curve-nya gitu. Oke, noted. So early adopt. Itu ngeri. Ini bukan kita masuk lawan mereka ngeri, bro.
Mereka Bukan, jago ini baca bukan tren gitu. ini bukan rekomendasi, cuman Hah. kenyataannya ada beberapa koin yang dapat liquidity gitu. Nah, gue nggak tahu secara tren apakah ini akan sustain atau enggak. Tapi kelihatannya mereka, maksudnya some part rasa ini udah oke untuk gambling lagi gitu. Makanya liquidity-nya mulai pour in gitu. Ya orang-orang yang selama ini ngehold stables atau whatever kayaknya udah deploy capital gitu. Nah, jadi ya ada itu gitu. Nah, gue nggak bilang kayak ini bakal kayak whatever bakal ketemu wave yang baru lagi atau whatever. Menurut gue ini maksudnya the meme coin cycle, super cycle yang kita goreng-goreng ini udah that's behind us. Udah nggak ada lagi sebenarnya. Cuman ya dari sisi Trajes gue ngelihat ada gitu, ada live sedikit. I don't know what you can, maksudnya kalian bisa ambil apa dari itu, cuman ya ada gitu. Ya berarti sekarang harus belinya bakso karena dagang gorengannya udah pulang gitu. Gorengannya udah goreng nggak laku gitu. Belinya bakso. Ya gue pun nggak berharap lagi dari situ, nggak terlalu hunting meme coin juga. Fokus sama Bitcoin aja untuk sekarang, sama ya trading futures lah paling. Gitu. Nah, oke. Gue yang moderator hari ini, gue balik ya gimana? Dibantai kita. Iya. Udah cukup kayak gue. main topiknya guys. I think teman-teman yang akan dengerin ini akan paling penasaran sama ini, which is ya gimana nih? Coba di Terawang. Menurut kalian ini tuh bakal lead to a long term bear market, di mana banyak ekonomi memang bakal jadi susah sekali, sama seperti yang diimajinasikan dan ditakut-takutin sama semua orang kan, semua harga bisa naik, terus kayak ya nggak tahu lah, mungkin barang Cina bisa banjir Indonesia gitu, jadi semua pengusaha di Indonesia juga susah, ekonomi jadi susah, bla 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 bla. I think orang mulai mengimajinasikan kan ini dampaknya bisa lama atau cuma sebentar. Nah, kalian sendiri ngelihatnya seperti apa sih gitu? Kayak ini tuh a long term bear marketing, time frame-nya berapa lama, dan way out-nya menurut kalian Terawangnya kayak ini ujungnya kayak apa sih gitu, pivotnya? Siap, gue mulai dulu deh. Gue mulai dulu. Okay. Nah, karena gue mau mulai dengan gini. Jadi tadi kan Kevin ada bilang fix dengan harga saham kan, good time to buy kan. Nah, menurut gue kali ini krisis kali ini tuh beda sama COVID setidaknya. Kenapa? Karena pas zaman COVID itu, pas decline jauh ke dalam itu, kita atau dunia atau Amerika tepatnya udah ketemu solusi langsung. Nah, solusinya apa gitu kan? Kita mau kunciin orang di rumah nggak dapat, solusinya apa? Kita print uang banyak gitu kan? Itu solusinya. Akhirnya semua dapat solusi, harga market pasar saham naik gitu ya. Solusi udah ada. Kali ini coba gue mau nanya, atau menurut gue nggak ada solusi fix cepat, itu nggak ada kali ini gitu. Nah, kenapa nggak ada fix solusi cepat? Karena sebenarnya problem tarif ini itu ada dua, gitu ya. Layernya beda, satu bawah sama satu yang atas, yang lebih di permukaan, yang lebih umumnya yang semua kita bahas tentang tarif khususnya. Poinnya adalah orang prediksi atau proyeksi ekonomi global tuh turun gara-gara semua sering kasih tambahan tarif, harga naik, orang nggak sanggup beli gitu kan, akhirnya ikat pinggang, nggak sanggup beli, ekonomi global turun. Itu yang di permukaan itu gitu. Sama dari sisi bisnis, orang ada uncertainty besar kayak Kevin bilang. Ini ibarat Trump ini, kita lagi semua dunia nih lagi main monopoli bareng kan. Dari dulu nih, dari tahun 50 main monopoli, yang pegang papannya, yang punya papan monopoli itu Amerika kan. Ayo main yuk, main di monopoli gue yuk. Semua udah main nih, udah main lama, 40 tahun, 70 tahun udah main bareng kan. Semua udah punya rumah, ada yang nggak kaya-kaya gitu kan, ada yang miskin gitu, bayar sewa terus gitu. Tapi ada yang kaya kayak China nih, udah punya villa, hotel banyak. Tiba-tiba
Trump bilang, gue nggak mau main yang ini. Gue sih udah jadi bank, gue yang cetak duit di permainan monopoli ini, tapi gue masih kurang nih kayaknya. Ganti permainannya, ganti. Nah, poinnya ada dua kubu kan di sini. Kubu pemain yang nggak kaya-kaya, yang miskin, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya, yang penting gue masih bisa ikut main, karena gue harus ikut main, ya kan? Lu mau apa, gue datang. Lu mau gimana? Ayo, gue ikutin, ya kan? Yang kedua, itu yang udah kaya, yang udah punya banyak hotel, punya banyak rumah, gitu. Disuruh ganti, mana mau gitu kan. Malah China lebih spesifik lagi. China bilang, momennya gua ajak orang lain, pemain lain, main di papan monopoli gua. Ya, lu nggak usah main di papan monopolinya Amerika, main di papan monopoli gua kan. Lebih adil, lebih semua. Artinya apa? Mereka mau jadi bos dunia kan. Sekarang kan bosnya Amerika. Mereka mau ganti. Ini mungkin momennya China, makanya China paling kuat gitu kan. Nah, jadi in a way sekarang nih masih para pemain ini masih belum ketemu solusi gitu. Belum ada jalan depan kira-kira gimana. Uncertainty-nya masih besar kan. Jadi pertanyaan lu Jok, gua outlook gua gimana? Outlook gua itu kalau misalnya semua pemain kira-kira udah tahu ke depannya jalannya gimana, itu harganya rebound, naik ke atas. Udah tahu tuh maksudnya gimana ya? Misalnya ini kan ketemu nih. Nih, oke, sekarang kita ngomong spesifik ya, detail ya. Kita ngomong yang masalah paling besar Amerika kan sama China sama Kanada. Ya, yang paling kayak bandel tuh dua itu kan, China sama Kanada. Sekarang gue mau tanya, kalau misalnya nih berdua stop nih, China nggak mau kirim barang ke Amerika gitu kan, Kanada nggak mau kirim barang, pokoknya ekspor impor 2-3 negara itu stop, gimana dampaknya? Jawabannya ya harusnya masih bisa gitu, masih bisa jalan. Artinya bisa jalan gimana? Bukan akhir dunia. Kenapa? Karena sekarang gue udah lihat ya tadi ya, spesifik China paling besar impor apa dari Amerika? Agrikultur, grains gitu kan, soybeans. Emang negara lain nggak ada yang jual soybean? Ada kan? Ada. Iya banyak. Jadi bisa substitusi kan, sekarang ganti. Yang mau gantiin Amerika soybeannya siapa? Ada gula, ada semut, pasti mau ngirim, ya kan? Sama Amerika jualan paling banyak impor apa? Broadcasting goods, artinya apa? TV, alat-alat gitu semua kan, elektronik. Emang cuma China doang yang bisa kirim? Enggak kan? Ada Vietnam sekarang. Nggak tahu kalau mereka pakai jalan China kirim ke Vietnam film ini, tapi ada manufaktur yang lain. Intinya tuh sekarang lu mau barang apa nggak cuma ada di satu tempat, ya kan? Nah tapi kan problemnya bukan itu guys, karena kalau dari segi itu sebenarnya udah beres kan. Problemnya tuh sekarang setupnya mau jadi gimana nih nanti, gitu kan? Karena kalau cuma barang-barangnya itu doang, cuma ganti negara mah bisa, setupnya mau gimana? Terus itu negara yang misalnya China, Amerika impor dari China itu impor atau ekspor ya 450 miliar kalau nggak salah ekspor ke China. Dari total ekspornya dia, tunggu gue lihat ya, ini gue ada datanya, gue buka ini ya, gue share screen ya. Enak nih, ada screennya nih. Iya kan, total US export globally nih. Nah ini nih, gue tanya nih, 3,5 triliun kan dia ekspor 2024. Dari 3,4 triliun, 5 triliun itu 400 miliar dolar sekian ekspornya ke China. Nah, pertanyaannya, seberapa kuat bisnis yang ekspornya digantiin, seberapa cepat mereka bisa cari pembeli baru gitu. Karena itu akan pengaruhin industri mereka kan. Gitu. Karena sebenarnya guys, problem tarif ini bukan problem kalau harganya benar-benar naik. Gue tipe orang yang percaya ini tarif ini mainnya tuh nggak sampai harga akan benar-benar naik. Ini harga China ya. Ini nggak mungkin sampai harganya naik 100%, 200% gitu. Enggak, kenapa? Karena ada dua rem. Pertama, ada negara lain gitu kan, jadi distribusi mungkin barangnya nggak ada aja berapa saat, tapi harganya nggak mungkin naik segitu karena dapat dari negara lain. Dan kedua, kalau untuk China impor agrikultur, barang-barang staple, anggap aja barang-barang utama, atau Amerika impor barang gasoline dia dari Kanada kan, Amerika banyak impor gas dari Kanada, itu nggak mungkin bisa sampai benar-benar diterapkan.
Why? Karena kalau harga gas atau harga bensin atau ya itu sampai naik, beneran naik sampai berkali-kali lipat di Amerika, Donald Trump nggak tahan lama jadi presiden, guys. Dia Itu diturunin. kudeta cepet itu. Kalau perut kosong gitu harga naik gitu kan, terus harga-harga yang pokok itu naik, itu nggak tahan lama. Semua mau sehebat apapun Donald Trump itu nggak tahan lama. Dan gue yakin Donald Trump juga tahu itu. Jadi ini tuh permainan dia nih, mumpung dia ada waktu, dia bisa neken orang nih, dia manfaatin waktunya. Cuma nggak mungkin sampai ke sana. Gitu poinnya ya, yang kalau gue lihat. Wait, jadi menurut Coach Sylvester itu tarif itu cuman gertakan tapi nggak mungkin actually sampai diimplementasi? Bukan, bisa implementasi tapi harganya nggak mungkin naik situ. Artinya kalaupun putus hubungan sama China, ada supplier lain yang udah siap datang. Jadi harganya ya pakai harga dari supplier lain. Jadi kemungkinan terburuk yang terjadi, barang kosong berapa lama gitu. Harganya relatif stabil tadi, so nggak inflasi nggak bakal liar gitu lah ya. Nggak sampai naik segitu, ya nggak tahan lama main pemerintahan kalau inflasi sampai segitu. Gitu. Barang kosong, tunggu waktu supplier untuk bisa sesuaiin kapasitas, bangun pabrik cepet bikin, kirim, perlahan-lahan pulih. Itu kemungkinan terburuk ya begitu gitu. Poinnya itu sih kalau gue lihat ya. Nah sekarang kalau yang menarik ya, lu lihat siapa yang paling banyak dirugikan dari sini nih. Kalau misalnya Amerika sama China ya. Nih gue kasih share satu gambar ya. Ada nggak ya? Oh nggak ada. Jadi foreign direct investment, artinya bisnis Amerika, perusahaan pengusaha Amerika itu invest ke China jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibanding pengusaha China invest ke Amerika. Iya. Gitu. Bedanya lumayan loh. Kalau pengusaha bisa 4 kali lipat. Jadi China invest ke Amerika itu mungkin 30 miliar dolar setahun gitu, FDI, foreign direct investment. Kalau Amerika invest ke China bisa 120 miliar. Itu maksudnya apa ya? Maksudnya, nah gini, menarik. Kalau Amerika invest ke China buat bikin apa? Masukin duitnya buat apa? Buat bikin pabrik. Banyak kan, manufaktur kan. Artinya apa? Artinya kalaupun main bersih, itu untung itu. Artinya nggak kena tarif itu kan? Iya. Apple mau jualan di Amerika, mau jualan di China, buat pabrik di sana. Ya udah nggak kena tarif kan? Nggak kirim. Ya untung kan? Jadi Amerika yang lebih diuntungkan kan. Nah kalau China investnya apa? Film, Hollywood bikin, real estate beli, yang nggak terlalu hubungan sama kena tarif. Ya kan? Itu banyak kan. Jadi sebenarnya poinnya di sini kalau gue lihat sebenarnya tarif tuh di permukaan aja guys, di permukaan banget. Gitu. Banyak orang nggak ngeliat ke implikasinya ya kok ya. Ya jangan liatin inflasi harga itu nggak mungkin sampai segitu gitu maksudnya. Itu bye bye Donald Trump gitu kalau sampai beneran segitu itu bye bye Donald Trump. Oke, jadi coba kita kukuhkan lagi nih sense Coach Sylvester. Berarti end game-nya gimana? Kayak time frame-nya berapa lama nih kira-kira? Perhatiin beberapa minggu ke depan nih kan orang-orang udah pada mau ke Amerika semua nih. Ya kan? Kalau nggak salah pokoknya semua negara yang kecil-kecil gitu, yang kalau di monopolinya nyewa atau yang nggak mampu gitu kan, yang nggak kayak itu lagi ke Amerika nih, ya kan? Pengen negosiasi ya kan? Nah perhatiin itu guys, jalan keluarnya gimana gitu maksudnya, jalan keluarnya apa gitu maksudnya, perhatiin itu. Kalau ada jalan keluarnya kira-kira clear ya, nah itu bisa pertanda rebound tuh dari sana gitu. Setidaknya mulai mainnya kayak yang dulu cuman urusan sama Amerika sama China kan. Kalau dulu kan juga Amerika sama China aja ya rata-rata. Ya kan, perhatiin itu ketemu berapa saat ke depan ini. Jadi menurut Coach Sylvester market akan relief setelah ada clarity, tapi bukan berarti kayak nunggu quantitative easing dulu, nggak nunggu begitu-begituan dulu. Guys, menurut gua quantitative easing saat ini nggak menjawab problemnya tarifnya Donald Trump.
Betul. Ya, maksudnya karena anggap aja Fed kasih bunga murah banget gitu kan. Terus mau gimana? Gitu kan. Ya. Tarif kan tetap jalan. Anggap aja kalau mau paksa-paksaan tarif gitu. Tarif tetap jalan sama aja kok. Mau dikasih berapa duit Amerika, rakyat Amerika tuh mau dikasih duit berapa supaya bisa sanggup beli tarifnya Trump yang udah 110% lebih tinggi ke China. Kan nggak mungkin kan, maksudnya poinnya gitu kan. Jadi menurut gue kali ini quantitative easing tuh bukan jawabannya tarif. Jawabannya tuh orang butuh kepastian. Nih sistem barunya mau main monopolinya gimana nih nanti nih? Jadi kalau udah ada clarity, gaya nggak? Kalau udah ada clarity berarti market akan bullish lagi menurut Ko Sylvester. Bener. Dan tapi perhatiin belum tentu akan ada jawaban loh guys. Kayak misalnya nih Vietnam yang tadi lu bilang kan, 0 tarif, mau kasih 0 tarif. Tapi kan poinnya 0 tarif tuh nggak menyelesaikan masalah untuk Vietnam. Karena masalah untuk Vietnam tuh defisitnya tinggi. Artinya Vietnam kirim barang ke Amerika tuh jauh lebih banyak dibanding Amerika kirim ke Vietnam. Terus buat apa? Lu kasih gue 0 tarif, gue kirim barang dikit kok ke lu. Mungkin Ya itu kan? kok ke reciprocalnya. Kan reciprocal kan konteksnya adalah tarif balasan. Jadi kalau misalnya Vietnam ada tarif walaupun cuman kayak berapa persen, ya si US bakal kenain senilai itu gitu. Tapi maksudnya US kan dalam hal Vietnam yang US mau itu, lu buka dong barang ke gua, barang-barang gua lu masukin dong impor banyakan. Itu kan defisitnya dikecilin kan. Karena US masih kirimnya dikit banget. Buat apa 0 tarif kalau gua kirimnya ke lu dikit banget gitu. Lu kirim ke gua banyak banget gitu. Lu pinteran aja lu gitu kan, kira-kira Donald Trump mau bilang gitu, pinter-pinter aja 0 tarif. Orang gua kirim ke lu dikit kok lu kirim gua ke gua banyak. Ya poinnya itu, perhatiin di situ sih, gue bilang ya. Oke. Kok Kevin gimana kok Kevin? Aku nambahin doang. Sebenarnya second opinion sih. Jadi kalau tadi Ko Sylvester bilang kan QE is not a solution ya buat soal persoalan tarif. Actually aku ngerasa malah ada korelasinya kok. Jadi kenapa si Trump nekan Jerome Powell buat masalah pemangkasan suku bunga lebih cepat? Satu sisi memang iya buat refinancing hutangnya, tapi satu sisi lagi sebetulnya yaitu untuk ngundang investor masuk ke US, ya kan? Karena terakhir kita dapat kabar kan kalau Trump itu ngeluarin kartu yang katanya kalau mau invest di US tuh harus bayar berapa gitu. Nah, tadi saya lihat ada berita juga kalau Trump itu minta urgensi untuk pangkas tax sesegera mungkin. Jadi tax mau dipangkas. Harapannya berarti dalam pola pikirku, kenapa dia mau pangkas suku bunga, kenapa dia mau pangkas tax, karena mau memberikan kemudahan ceritanya buat investor itu ngebangun manufaktur di US. Sebenarnya kan lebih ke arah sana kalau aku ngelihatnya sih. Itu salah satu yang menjadi game plan-nya si Donald Trump gitu. But in the other hand, setuju dengan yang Ko Sylvester bilang gitu. Gimana nih kira-kira negara-negara ini merespon kebijakan tersebut? Gitu. Dari situ baru kita bisa tahu nanti asal ada penyelesaian, hasil negosiasinya ketemu, oke ya, deal ya begini, oke ini A sama B sama C, oke kita deal-dealan, jelas dong, semuanya inline lagi kan, artinya kita udah tahu nih, udah ada rules yang jelas gitu loh, bahwa oke, gue sama lu, kita gak kena-kenaan tarif, tapi gue mau kita ada negosiasi di bagian sini gitu, oke urusan sama dia beres gitu. Nah, cuma permasalahan terbesar kita saat ini adalah biggest-nya itu di US China dan dua-duanya adu ngotot nih. Kelihatannya kayak nggak mau ngalah nih, ya kan? Sekarang gini, China retaliate tadi nih jam 6 sore 84% tarif. Ini Donald Trump ntar malam ngomong apa nih? Nah, itu kan jadi pertanyaan lagi gitu kan. Nah, jadi buat market selama itu masih terjadi, otomatis market nggak bisa rebound. Mungkin begitu kan yang disampaikan sama Ko Sylvester gitu. And then, ya QE-nya tadi pikirku ya sebenarnya untuk mensupport supaya ada investment di US gitu. Karena China udah QE. China udah QE duluan dan itu mungkin yang menjadi daya tarik supaya orang mau invest di China instead of invest di US. Nah, ini kan jadi gini loh. Donald Trump lucu. Oke ya, gue kasih lu tarif, oke. Gue mau orang-orang invest di gue, tapi bank sentral gue kampret nih, nggak mendukung gitu loh.
Jadi susah gitu kan. Sementara China enggak gitu. Karena China kita tahu dia komunis ya kan. Kagak ribet-ribet tuh ibaratnya nggak pakai sampai kayak gimana banget. Oke, buat gua kita mau investment gini ya. PBOC pangkas. Oke, langsung nurut gitu. Kalau Trump harus lewat Federal Reserve dulu. Federal Reserve-nya juga ceritanya independen. Sementara ya tadi kita lihat ya ada Fed Daily dia ngomong kan. Anggota FOMC dia bilang katanya kita punya waktu dan space gitu kayak lu gimana ceritanya punya waktu dan space ya, ini udah lagi ribet urusannya gitu loh. S&P 500 Nasdaq udah turun sampai 20% tapi dia masih nyantai-nyantai aja gitu karena yang dilihat itu tetap balik lagi ke data ekonomi, inflasi belum benar-benar turun, data tenaga kerja masih stabil, ya udah menurut mereka nggak perlu cepet-cepet pangkas suku bunga. Sementara strateginya Trump sebenarnya melibatkan bank sentral untuk ikut serta supaya planningnya dia bisa berjalan dengan baik. Dalam artian, ya gue mau manufaktur di US berkembang gitu. Gue mau investor-investor tuh masuk ke sini, taruh duit di sini gitu. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa dapat uang dari tax mereka. Kemudian juga dari segi harga barang nggak perlu import lagi. Kita nggak kena tarif dari begini-begini. Sebenarnya lebih ke sana sih. Jadi aku pikir kalau untuk nambahin doang ya, sebenarnya actually QE ada dampaknya, tapi mungkin buat internalnya ya. Kalau misalkan untuk hubungan antara luar negeri atau rekanan dagang, kayaknya nggak terlalu pengaruh-pengaruh banget. But in the other hand, begitu QE, I think that's gonna be bullish buat market. Ya, dan setuju gitu loh, kayak market nungguin QE. Ya aku juga sama gitu bertanya-tanya, kayak Fed oke, dia janji mau pangkas suku bunga. Artinya kan kita udah expecting ada QE. Kemudian juga kemarin masalah balance sheet dia run off-nya udah dikurangin dari 25 miliar jadi 5 miliar. Memang kecil, tapi tetap berarti gitu kan ibaratnya untuk sumber likuiditas gitu. Artinya kita dari kemarin itu udah nungguin nih kapan nih ya QE ini gitu loh untuk bisa ada aliran likuiditas ke market kembali. Ya walaupun kali ini beda ya, kalau masa COVID-19 kan semua online. Tapi kalau misalkan masa-masa sekarang kan ini udah bukan online lagi, tapi ini hubungannya dengan, gue mau kasih likuiditas tapi buat para pengusaha gitu, bukan buat cuman orang taruh di saham atau orang cuman taruh di kripto. Mungkin nanti aliran keuangannya bisa berbeda, tapi bagaimanapun QE, QE harusnya bisa dorong market untuk bisa rebound. Ya itu sih conclusion dari aku gitu. Oke, terima kasih. Interesting. Oke. Mohon maaf ya. Udah di penghujung. I think last segment adalah strategi. Jo gimana Jo? Kalau lu dulu gimana Jo? Tadi udah pas interogasi kan mirip-mirip gue jawab. Mirip kok. Gue maybe langsung ke sekaligus hajar next question juga ya, kita go through. Strateginya gimana kalau kalian gitu kan? Apakah justru kalian lebih risk on atau justru ini buat kalian ini tanda-tanda harus risk off? What do you play here? Kayak lu lebih beli Bitcoin kah? What do you do sekarang? Oke. Kevin dulu ya sekarang. Aku duluan. Oh, iya. Sebenarnya gini, kalau ini menurutku ini karena buat aku pribadi ya. Aku tipikalnya lebih ke konservatif sih kok. Jadi most of the time yang aku lakuin sehari-hari adalah trading. Oke, dapat profit, hasil profit dari trading, ya artinya kan dalam bentuk fiat, ya kan. Nanti timbul pertanyaan nih, oke, gue mau taruhnya di mana ya, gitu. Ya kan, obviously mungkin kalau taruh di mata uang negeri Konoha bingung ya kan, kayak waduh ini gimana nih ya kan, kedepannya juga uncertainty gitu sama ya, uncertainty-nya double ya kan. Alhasil ya berpikir dong kira-kira gimana gitu. Well, aku sih bagi ya, pasti ada persentase sebagian yang aku invest untuk risk on gitu. Dan untuk risk on sendiri ada dua cara ya, strategi yang kita bisa adopsi gitu. Kalau untuk aku pribadi, oke, satu, aku ada DCA ya, jadi aku bagi percentage-nya untuk aku DCA. But at the same time, aku preparing cash untuk apa? Untuk biggest opportunity-nya, karena aku butuh ngelihat market kapitulasi gitu. Oke nih, lu bom sekalian gitu kan, banting sekencang mungkin. Oke, kita tahu itu always become opportunity gitu. I mean, every time market drop very significant untuk S&P 500 sendiri, selalu ada cara untuk dia bisa rebound, selalu ada cara untuk dia recovery.
Dan sebetulnya untuk menjawab hal itu, artinya kan aku harus lihat dulu nih, gue tipikalnya invest atau gue tipikalnya ngelihat aset ini value-nya secara jangka panjang gimana gitu. Ya kan, kalau misalkan kayak gitu, obviously aku nggak akan ambil kayak randomly di altcoins gitu. Kayak oke, gue mau beli altcoins meme ini, gue mau beli koin AI ini, gue mau beli koin DeFi yang ini gitu kan. Tapi kita lebih ngelihat dari segi aset ini value-nya at least 2-3 tahun lagi gitu. When everything settle, ada di mana harganya. So itu idenya gitu. Dan ibaratnya kita nggak bisa time the market gitu kan. Kayak, oke gue yakin nih bottom nih. Besok bottom. Besok 2-3 hari lagi udah naik 100%. Lu nggak mau beli sekarang. Kayak nggak mungkin gitu kan. Artinya kita harus bagi, kalau buat aku pribadi kayak gitu. Jadi aku split 2 transaksi. Yang pertama aku DCA, percentage-nya lebih kecil, tapi once aku ngelihat oke, this is the capitulation, sentimen udah mulai shifting, kita ngelihat udah mulai ada intervensi dari bank sentral, kemudian kita ngelihat juga negosiasi udah mulai kelihatan nih arahnya kemana, oke, that's a time gitu loh, I'm gonna put more money inside gitu loh, dari aset tersebut. Sisi lain ya tetap nge-hold beberapa aset yang untuk hedging gitu. Kayak aku personally, aku nggak tahu deh, kayak sempat ngomong nggak ya sama teman-teman, ada nge-hold Japanese yen dari waktu harga masih 100-an something, per hari ini udah 115 terhadap rupiah gitu. Dan ini pun kan kita masih ngelihat ada harapan ya dengan BOJ sendiri mau naikin suku bunga, kemudian ternyata Japanese yen somehow menguat karena dia ternyata jadi safe haven asset gitu. Aku nggak tahu nih rumornya benar atau enggak, tapi katanya Japanese yen ada mulai ngedam USD. Jadi beberapa surat utangnya US sudah mulai dikurang-kurangin, dan itu obviously ngebantu yen untuk memulih juga gitu. Jadi somehow ya itu jadi beberapa alternatif yang aku ambil. Nah untuk kriptonya sendiri planningku seperti itu, strateginya lebih seperti itu. Kalaupun ada altcoins yang menurutku bagus banget gitu ya, let's say I don't know, maybe Solana, maybe Ethereum. BNB ya kan, ya Ethereum, maybe BNB atau Solana, whatever gitu. Ya yang pasti aku split gitu, dan obviously risk yang aku taruh di situ nggak akan sampai bikin aku harus sampai jual kolor nanti supaya bisa makan gitu kan. Ya kira-kira begitu. Ya itu kalau dari saya gitu. Jadi but belum di titik kayak ini harga belum kapitulasi, jadi porsi kapitulasi lu belum deploy sama sekali. Jadi ini bukan level kapitulasi nih buat Kevin ya. Yes, itu kalau buat aku pribadi ya. I mean still ya kita bisa ngeliat uncertainty ini akan berlangsung untuk nggak mungkin sehari 2 hari lagi gitu kan. This could be last long for weeks maybe gitu. Oke. So definisi kapitulasi itu lebih ke ada price level tertentu, kayak contohnya Bitcoin di 70.000 atau whatever, atau lebih kayak memang you see a wick aja, a huge dump. Huge dump. Wick, huge dump. Itu always kayak gitu. I mean, for the past 3 or 4 cycles kan selalu gitu kan. Every time market berpikir bahwa oke, this is the end, ya ternyata this is the starter gitu loh. Ini ternyata adalah awalnya gitu kan. Oke. Siap. Iya kan? Jadi ya every time kita ngelihat bear trap, ya that's always the perfect timing gitu loh untuk kita start loading barang, intinya begitulah. Oke. Cost-to-faster gimana? Gua tekniknya mirip sama Kevin, jadi gue nggak ulang ya tekniknya, karena kalau ulang kan bosen ya. Nah gue kasih sharing, kalau tadi kan Kevin ada sharing aset favorit, gue sharing aset favorit ya. Ada 4 nih. 1 Bitcoin, 2 koin-koin apa ya namanya ya, koin-koin yang dipakai buat jadi koin ini biasanya gabungan 4 koin, yaitu Bitcoin, koin blockchain-nya sama stable coin. Jadi koin ini dipakai buat against untuk lawan trader di perp dex. Contohnya kalau di Solana itu namanya JLP. Ya, koinnya JLP. Jadi koin-koin ini kalau misalnya trader kalah, itu koinnya naik gitu karena untungnya masuknya ke sana gitu. Jadi itu koin-koin yang bisa dibilang naiknya nggak secepat Solana atau Bitcoin pas lagi bull market, tapi pas lagi bear market dia nggak turun sekencang mereka, dan
naiknya harusnya lebih konsisten jauh. Mau market apapun ya, naik dia konsisten naik. Itu koin itu kalau di Ethereum kan GMX, GNS tuh punya masing-masing punya koin kayak gitu. GLP kalau nggak salah namanya. Itu habis itu S&P 500, Nasdaq. Udah 4 itu. Itu koin itu aset favorit gue sekarang. Kalau emas itu udah terlanjur naik, jadi kayaknya gimana gitu. Udah naik 60% jadi kayak gimana. Iya. Oke. Kalau lu gimana? Kalau gue Udah mau ditutup aja sama dia kalau ya. gue gue nggak sepintar kalian kayak. I'm focusing on DCAing Bitcoin sih untuk gue. So itu my sole focus kali ini. Adalah beberapa spread juga kan, coba cari-cari opportunity di market lain, cuman nothing significant. Tetap stacking Bitcoin at the end of the day. Menurut gue masih percaya kalau there's still a leg up for Bitcoin specifically ya. Altcoin ya mungkin highly likely udah nggak all time high lagi. So itulah my thesis so far. So DCAing Bitcoin dan trying to stay safe from devaluation. Kalau P Network gimana? Lu nggak masuk? Aduh, jangan. Enggak. Iya, saya nggak ikut-ikutan kok, bye-bye Iya, kok. tolong. Guys, yang itu guys, yang nanya-nanya P Network terus. Lo kan gue harus tanya dong, kan siapa tahu masuk cuma nggak kesebut kan, udah. Dia jadi kepo langsung pengen lihat harganya. Oh ya, oke. Oke, udah sejam nih guys. Thank you so much for being here with us. Dengerin kita ngobrolin tentang market. Semoga membantu buat teman-teman. Dan if you have any question, anything at all yang mau didiscuss, please drop di komen. Kita akan make sure untuk cek di comments dan akan bahas buat kalian kalau ada pertanyaan apapun. And stay safe dan do your own research of course. This is non-financial advice from us. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. So see you guys next week. Bye. Bye. Bye-bye.